Selamat siang, Bapak dan Ibu dosen. Nama saya Rania dan saya akan mempresentasikan riset saya yang berjudul Daylight and School During Pandemic. Apa itu pandemi? Pandemi adalah penyakit yang meluas secara global atau yang kita kenal sekarang sebagai COVID-19. COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Virus ini dapat menyebar melalui droplets, udara, ataupun permukaan yang terkontaminasi. Sampai saat ini, vaksin untuk virus ini belum ditemukan. Lalu, bagaimana untuk mengurangi penyebaran virus ini? Cara paling ampuh untuk mengurangi penyebaran virus ini adalah dengan bersosial distancing. Namun manusia adalah makhluk sosial yang dimana bersosial distancing dalam waktu lama akan sangat berpengaruh pada mental health, khususnya bagi para pelajar. Menurut Journal of Psychiatry, paparan sinar matahari dapat bermanfaat bagi orang yang menderita depresi. Hal ini dikarenakan paparan sinar matahari dapat membantu tubuh untuk memproduksi hormon serotonin. Selain itu, matahari juga mengandung sinar UV yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Oleh karena itu, berjemur pada saat pandemi ini sangat penting. Namun, ada jam-jam tertentu untuk dapat menikmati manfaat sinar matahari. Berikut adalah timetable dari hasil riset NCBI di mana kandungan UVB tertinggi adalah dari jam 10 sampai jam 1. Oleh karena itu, waktu berjemur yang baik adalah dari jam 6 sampai jam 7 di mana saat UVB dalam keadaan normal cenderung sedikit. Lalu bagaimana kita tetap mendapatkan manfaat sinar matahari yang cukup walaupun di dalam ruangan? Dengan menggunakan material kaca, kita dapat mendapatkan panas matahari yang cukup, dan hasil riset membuktikan bahwa sinar matahari yang masuk melalui jendela dapat membunuh sisa-sisa debu yang dapat menimbulkan resiko masalah pernafasan. Hal ini disebut dengan daylighting. Berikut dua tipe daylighting. Yang pertama adalah direct daylight, di mana sinar matahari memasuki ruangan tanpa adanya benda yang merefleksikan cahayanya. Hasilnya cahaya yang masuk ke dalam ruangan menjadi lebih intens. Yang kedua adalah indirect daylight, di mana adanya benda yang merefleksikan cahaya yang masuk ke ruangan, hasilnya cahaya menjadi lebih less intens atau halus. Lalu bagaimana konsep daylight di dalam ruang kelas? Daylight di ruang kelas memiliki beberapa kriteria, yaitu lighting level, shadow, illumination of glare, climate, luminance distribution, dan color. Daylight di dalam kelas juga harus memperhatikan elemen-elemen yang dapat merefleksikan cahaya yang masuk. Berikut ilustrasi pencahayaan kelas menggunakan side window. Ruangan yang menggunakan side window biasanya diiringi dengan artificial light untuk menetralkan cahaya yang masuk. Ini adalah contoh-contoh cara mengaplikasikan side window di dalam ruangan dengan memperhatikan tingkatan kepadatan cahaya yang berbeda-beda. Sekarang saya akan membahas preseden yang membahas tentang pengaplikasian daylight di dalam sekolah. Yang pertama adalah Bexley Business Academy di London. Bangunan ini sangat mengandalkan pencahayaan daylight. Hal ini dapat dilihat dari side plan bahwa posisi matahari berada di atas bangunan sekolah ini pada waktu keseluruhan. Oleh karena itu, pengaplikasian daylight di dalam sekolah ini adalah dengan menggunakan teknik direct skylight, di mana cahaya matahari masuk melalui jendela yang berada pada bagian atas bangunan. Dengan menggunakan direct skylight dalam jumlah banyak, suasana ruangan yang tercipta akan menjadi lebih cerah karena banyaknya cahaya matahari yang masuk, seperti pada gambar ini. Yang kedua adalah primary school role di Switzerland. Teknik daylight yang diterapkan pada sekolah ini adalah dengan menggunakan white side window, di mana sinar matahari yang masuk bukan dari atas ruangan, melainkan dari samping ruangan. Penerapan white side window ini biasanya dilakukan pada bangunan yang mengarah ke arah barat ataupun timur. Hal ini dikarenakan untuk menempatkan pencahayaan yang maksimal. Ini adalah ilustrasi perbedaan kadar daylight yang diterapkan pada small side window dan wide side window. Dapat kita lihat bahwa pencahayaan di wide side window dapat lebih mencerahkan suatu ruangan. Yang ketiga adalah Diamond Ranch High School di Santa Monica. Sekolah ini menerapkan teknik indirect daylight dikarenakan peletakan sekolah ini yang berada di tempat yang sangat terik. Dapat kita lihat dari side plan bangunan ini tidak memiliki bukaan pada atas bangunan karena teriknya sinar matahari. Oleh karena itu, teknik indirect daylight sangat cocok digunakan pada ruang-ruang kelas pada sekolah ini, karena teknik pencahayaan ini dapat mereduce intense daylight. Sekian presentasi saya, terima kasih.